Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat malam, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan? Saya percaya bahwa rahmat dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai sidang jemaat Tuhan di mana saja pun saudara berada. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan lewat rekaman ini. Biarlah senantiasa melalui merenungkan firman Tuhan ini, iman kita senantiasa ditambah-tambahkan oleh Tuhan, dikuatkan, dan sukacita damai sejahtera daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita di saat-saat sekarang ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya, yang datang kepadanya. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu saya ajak kita sama-sama untuk berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat malam hari ini ya Tuhan, seperti biasanya kami berkumpul bersama-sama ibadah tengah minggu ataupun ibadah doa malam. Tetapi lewat media ini Tuhan, kami berkumpul dengan jarak jauh, berdoa, demikian juga untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kami memberikan senantiasa kehidupan kami, waktu kami untuk-Mu ya Tuhan, supaya Engkau dapat berbicara di dalam batin kami, di dalam loh kami, ataupun di dalam nesamah kami, sehingga kami dikuatkan dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam situasi seperti ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bukakanlah hati kami, urapilah kami, dan berkati kami supaya kami bisa konsentrasi, bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya memberikan satu tema kepada kita pada malam hari ini, yaitu Injil yang sepenuhnya. Injil yang sepenuhnya. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kitab Korintus ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Rasul Paulus dan dituliskan untuk jemaat-jemaat dan terkhususnya kepada jemaat Korintus. Firman ini disampaikan supaya jemaat semakin diperlengkapi dengan firman Tuhan, supaya iman mereka menjadi sempurna.
ada beberapa unsur-unsur supaya iman itu menjadi sempurna, yaitu memiliki pemahaman yang baik akan firman Tuhan, sehingga dia bisa bertumbuh di dalam pola pikir, di dalam perkataan, dan perbuatannya yang seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan menjadi keserupaan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 1 Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya mereka berpegang teguh kepada Injil yang sepenuhnya. Apa Injil yang sepenuhnya? Yaitu pemahaman yang utuh akan firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan tepat atau sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 2 dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Injil itu kita diselamatkan. Oleh Injil itu kita diselamatkan. Kita sudah tahu dan sudah banyak belajar firman Tuhan mulai dari sekolah minggu sampai remaja, bahwa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada umat manusia melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang diresponi dengan iman percaya. Yang diresponi dengan iman percaya. Jadi keselamatan itu adalah pemberian daripada Allah, tetapi harus diresponi dari pihak kita sebagai umat manusia. Walaupun Tuhan memberikan keselamatan itu, tetapi kalau tidak diresponi oleh pihak manusia itu sendiri, keselamatan itu tidak terjadi kepada dirinya. Efesus pasal 2 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian daripada Allah. Dijelaskan dalam ayat ini, oleh iman kita diselamatkan. Oleh iman kita diselamatkan. Sebenarnya di dalam zaman perjanjian lama juga bahwa mereka sudah mendengar, mereka sudah mengetahui dari Roh Kudus bahwa suatu saat nanti lahir akan Mesias atau Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mulai dari Adam pun, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan berfirman mengatakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu, dan ular itu meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu merujuk kepada berita tentang Mesias Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Iman seperti apakah yang menyelamatkan kita yang percaya kepada Tuhan? Iman seperti apakah yang menyelamatkan kita yang percaya kepada Tuhan? Pertama, bukan iman yang hanya di mulut, hanya di pikiran, tetapi sampai masuk dalam hati dan menular pada aspek seluruh hidupnya. Atau responsif pada apa yang diperintahkan firman Tuhan itu sendiri. Jadi, iman yang seperti apakah yang menyelamatkan kita adalah iman yang bukan hanya sekedar di mulut atau di ucapan atau dengan kata-kata atau ada di dalam pikiran kita, tetapi
iman itu atau firman itu harus sampai masuk ke dalam hati kita, sampai kita memahaminya, dan kita meresponinya, dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Misalnya ibadah, keberadaan diri kita di hadapan Tuhan seperti apa? Apakah sudah benar, sudah sungguh-sungguh, atau belum? Jadi lewat ibadah dapat dilihat apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau hanya sekedar di mulut saja kita percaya. Yaitu dapat dilihat melalui kehadiran-kehadiran kita di dalam beribadah. Dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman yang seperti apa yang menyelamatkan kita? Yang kedua, bukan iman karena terpaksa. Bukan iman karena terpaksa. Maksudnya adalah tanpa didasari dengan pemahaman. Misalnya karena pernikahan. Jadi banyak juga iman seseorang, iman karena terpaksa. Karena sudah hamil duluan, ya udah terpaksa mau menerima Yesus, mau datang ke gereja, mau dinikahkan di gereja. Ini namanya iman terpaksa. Tetapi walaupun seperti itu, Tuhan juga bisa memakai dengan iman yang terpaksa seperti itu, lewat jalan seperti itu, membuat orang itu mulai mendengarkan Injil, membuat orang itu mendengarkan firman Tuhan, dan Roh Kudus yang menjamah di dalam hatinya, sehingga orang itu juga bisa beriman kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam kehidupannya. Iman yang menyelamatkan adalah bukan iman karena motivasi, bukan iman karena ada motivasi. Misalnya supaya bisa menikah di gereja, atau supaya dapat surat nikah dari gereja, atau ada hal-hal yang lain yang diingininya. Saya mau ke gereja supaya saya tidak dibilang orang tidak beragama. Saya mau datang ke gereja ya supaya saya diberkati. Saya datang ke gereja supaya saya diperhatikan, diperdulikan, nanti saya diberikan sembako dan yang lain-lain. Iman yang seperti ini, kalau dia tidak berubah, kalau dia tidak bertobat, tidak ada jaminan keselamatan kepadanya. Tetapi hal seperti ini juga bisa dipakai oleh Tuhan, membuat orang tersebut yang awalnya motivasinya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan motivasi-motivasi yang tidak baik, tetapi dia melihat kehidupan anak-anak Tuhan di dalam gereja. Dia masuk di dalam hadirat Tuhan, sehingga Tuhan pun yang penuh dengan kasih karunia itu, dia dapat memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka, sehingga mereka pun diselamatkan. Bukankah kita juga semuanya adalah dahulu orang yang tidak baik, orang yang berdosa, ataupun berkarakter yang buruk? Tetapi begitu banyak caranya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Karena itu kita juga tidak boleh jemu-jemu untuk membawa orang-orang, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, karena melalui pelayanan kita, melalui cara itu juga bisa membuat orang yang bandel, orang yang jahat, orang yang pendosa, mereka juga bisa dijamah
oleh Tuhan. Karena gereja ada dibangun oleh Tuhan, rasul ada, hamba-hamba Tuhan ada, kita semuanya ada orang Kristus, anak-anak Tuhan. Yaitu supaya melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, membuat orang semakin dekat kepada Tuhan dan akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Yang penting bagian kita, mari kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nanti bagian Tuhan yang menjamah, mengubahkan, dan menyelamatkan mereka. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang menuruti akan firman Tuhan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang menuruti akan firman Tuhan. Maksudnya adalah pengikutan kita akan Tuhan tidak dengan sembarangan atau asal-asalan saja, tetapi didasari pemahaman kita yang benar akan firman Tuhan dan dengan tepat melakukannya. Dengan tepat melakukannya. Contoh sebagai perbandingan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan firman Tuhan, iman tanpa perbuatan dianggap iman yang mati. Seperti tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati. Jadi kita tidak bisa, saya punya iman, tetapi tanpa dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan. Iman yang seperti itu dikatakan iman yang mati. Artinya hanya di mulut saja mengatakan aku percaya sama Tuhan, tetapi tidak diimplementasikan di dalam perbuatan sehari-hari, maka di pandangan Tuhan, iman yang seperti itu adalah iman yang mati. Tetapi di pandangan sesama manusia, kita berkata-kata baik, kita memuji Tuhan, kita mengatakan kita percaya sama Tuhan, kita bisa mengelabui manusia. Tetapi Tuhan tidak bisa dikelabui dengan kata-kata manis manusia. Contoh iman yang menyelamatkan adalah seperti iman Abraham. Sekalipun dia tidak melihat Tuhan, namun dia percaya sepenuhnya kepadanya. Dan apa yang diperintahkan Tuhan dia mentaatinya, walaupun perintah Tuhan itu berat. Misalnya firman Tuhan, pergi, tinggalkanlah tanah Ur Kasdim, pergi ke tanah Kanaan. Nah, firman ini kalau kita sepintas membacanya itu pasti berat. Bagaimana Abraham dia tidak pernah tahu di mana itu tanah Kanaan, tetapi ketika Tuhan berfirman kepadanya, pergilah ke tanah Kanaan, dia dengan sepenuh percaya kepada Tuhan dan dia pergi ke tanah Kanaan dan di sana dia berdiam, di sana dia bercocok tanam, di sana dia membangun keluarganya, di sana dia beternak. Itu tandanya sekalipun dia tidak melihat Tuhan, tetapi dia mendengar firman Tuhan, namun dia percaya kepadanya. Tuhan juga berfirman kepadanya, korbankanlah anakmu yang satu-satunya itu. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham sudah menanti-nantikan anak itu puluhan tahun. Saya menafsirkannya bisa 70 tahun dia menanti-nantikan mendapatkan anak. 70 tahun dia menanti-nantikan untuk mendapatkan anak itu. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepadanya,
serahkan, korbankanlah Ishak itu, anakmu yang satu-satunya itu, menjadi korban bakaran di Bukit Moria. Dia dengan taat, dengan setianya menyerahkan anak itu dan mau mengorbankannya di Bukit Moria. Dan ketika Tuhan melihat ketaatan daripada Abraham, iman percaya daripada Abraham, Tuhan pun berfirman kepada Abraham bahwa di samping daripada mezbah pembakaran itu sudah tertambat domba untuk dikorbankan bagi Tuhan. Kenapa saya bilang 70 tahun dia menanti-nantikan? Kan umur Musa 100 tahun baru dia mendapatkan anak itu. Anggaplah dia menikah di usia 30 tahun. Berarti 70 tahun dia di dalam penanti-nantian. Tetapi sekalipun 70 tahun dia menanti-nantikan anak itu, tetapi ketika Tuhan yang meminta, Tuhan yang berfirman kepadanya, dia mentaatinya. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman yang menuruti akan firman Tuhan, bukan hanya di mulut, bukan hanya di pikiran, tetapi menuruti firman tersebut, melakukan firman tersebut. Dan contoh seperti hati Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, tetapi dia rela datang ke dunia. Lahir dari Maria di kandang domba. Dia dihina, ditolak, menderita walaupun para nabi sudah mengajarkan kepada umat tentang dia. Walaupun Yusuf, Maria, Yohanes, Hana, Simeon, sudah banyak para nabi-nabi memberitakan tentang dia, namun banyak orang yang menolaknya, bahkan menyalibkannya. Di dalam kemahatauan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dia tahu konsekuensinya, resikonya ketika dia mengambil keputusan untuk menjelma datang ke dunia, mengambil rupa manusia bahkan menjadi hamba. Dia sudah mengetahui di dalam kemahatauan daripada Tuhan Yesus, dia sudah melihat bagaimana orang akan menolak dia, bagaimana umat manusia akan menghinanya, bagaimana tokoh-tokoh pemerintah menghujat dia dan bahkan menyalibkan dia di kayu salib. Tapi walaupun Tuhan Yesus sudah tahu apa akibatnya datang ke dunia menebus dosa manusia, tetap dia datang dan melayani umat manusia supaya mereka tidak binasa. Seperti inilah kalau sudah mempercayai Tuhan di dalam kehidupannya. Dia rela berkorban untuk keselamatan manusia. Orang yang beriman pun, ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan dapat dilihat melalui kesetiaannya mengikut Tuhan, beribadah melayani Tuhan, radikalnya, pengorbanannya, kesungguh-sungguhannya dapat dilihat melalui kehidupannya sehari-hari di dalam pengikutannya akan Tuhan. Iman itu kan tidak bisa dilihat oleh mata kita kan? Iman itu dapat dilihat bila iman itu diimplementasikan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Hal yang kedua, Injil yang sepenuhnya adalah dikatakan di ayat yang kedua bagian B, asalkan berpegang teguh kepadanya. Asalkan kamu, kata Rasul Paulus, berpegang teguh kepadanya.
berpegang teguh. Jadi bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya percaya melalui mulut dan dalam hati, tetapi setelah itu tidak berpegang teguh, hidup lagi di dalam dosa. Tidak ada jaminan keselamatan bagi orang yang seperti itu. Firman Tuhan harus berpegang teguh kepadanya. Berpegang teguh kepadanya. Banyak orang Kristen terkonsep di pikirannya yang penting kita percaya kepada Tuhan Yesus, sudah pasti kita selamat. Kita udah seringkali diajarkan, dibentuk konsep di dalam diri kita, yang penting kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita selamat. Memang keselamatan ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Sekiranya ada keselamatan di luar Tuhan Yesus dalam zaman ini, tidak perlu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan mengembalikan kita kepada kebenaran atau kepada rancangan Allah yang semula. Keselamatan memang ada di dalam Tuhan Yesus dan iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi akibat dari pemahaman hanya yang penting percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga membuat orang-orang Kristen terkonsep di dalam dirinya yang penting saya percaya Tuhan Yesus, nanti pasti selamat. Lewat pemahaman yang hanya percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan selamat, membuat kelonggaran di dalam dirinya bahwa apapun yang dilakukannya, dia tetap selamat. Walaupun dia mabuk, minuman keras, narkoba, berzina, menipu orang, dia menganggap dia tetap selamat. Karena yang penting saya percaya Tuhan Yesus, saya selamat. Dia melupakan bahwa tanpa pertobatan, tanpa lahir baru, tanpa pembenaran daripada Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Pemahaman percaya Tuhan Yesus saja selamat tidaklah cukup. Itu bukan iman yang sepenuhnya. Itu bukan Injil yang sepenuhnya. Dasar pengikutan kita kepada Tuhan Yesus, awal pengikutan kita kepada Tuhan Yesus, yaitu dimulai memang dari iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi tidak cukup hanya di situ, tidak boleh hanya berhenti di situ, tetapi harus dilanjutkan dengan persekutuan, pendalaman Alkitab, pemahaman yang benar akan firman Tuhan, sehingga iman kita berakar dan bertumbuh dan berbuah, sehingga kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemahaman Tuhan Yesus bahwa yang penting percaya Tuhan Yesus selamat. Akibat pemahaman seperti ini membuat banyak orang Kristen tidak merasa perlu untuk mengalami Tuhan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mereka merasa tidak perlu lagi mengalami perubahan hidup karena caranya masuk surga hanya percaya Yesus. Mereka lupa firman Tuhan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman yang seperti itu adalah iman yang mati. Mereka mengabaikan betapa pentingnya pertobatan, betapa pentingnya lahir baru, betapa pentingnya kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan.
Dikatakan di dalam firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka kamu akan memperoleh mahkota kehidupan. Orang Kristen lupa iman tanpa perbuatan, hakikatnya iman seperti itu adalah iman yang mati. Dia lupa kalau Tuhan mengatakan haruslah kita sempurna, sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Haruslah kita setia sampai mati supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Akibat dari tidak memahami Injil yang sepenuhnya mengakibatkan banyak orang Kristen hidupnya tidak berbeda dengan dunia ini, yang mengakibatkan orang Kristen tidak menjadi terang dan garam dunia. Ayat yang kedua B, bila kita tidak teguh percaya kepada Tuhan hanya sekedar di pikiran, itu dikatakan dalam firman hidupnya sia-sia belaka. Ayat 2b dikatakan firman Tuhan, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Artinya orang yang hanya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu dikatakan hanya sia-sia saja dia menjadi percaya. Di dunia ini hidup orang Kristen banyak yang dipengaruhi oleh gaya hidup dunia ini, dan itu banyak sekali bahkan menjadi suatu kebanggaan baginya. Orang yang hidup dengan gaya hidup duniawi, yang dipengaruhi dengan duniawi, tidak ada jaminan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saya melihat di FB banyak manusia, banyak orang Kristen yang hanya berfokus pada diri sendiri, edit foto-foto, kemudian di-upload di medsos, selfie-selfie, demikian juga hal-hal yang lain. Yang saya lihat banyakan hanya berfokus kepada diri sendiri, menunjukkan dia ganteng, menunjukkan dia cakap, menunjukkan bahwa dia jalan-jalan dan berpakaian yang indah, makan yang enak-enak. Itu yang seringkali kita lihat di medsos. Bertolak belakang dengan perkataan firman Tuhan di awal pelayanan Yohanes. Dia mengatakan, biarlah aku berkurang-kurang, Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah. Ini konteksnya ketika Nabi Yohanes memberitakan firman Tuhan, orang-orang Yahudi menganggap bahwa dia adalah Mesias itu. Tetapi Yohanes mengatakan, bukan aku Mesias itu, bukan aku juru selamat itu. Aku membuka tali kasutnya juga aku tidak layak. Membungkuk dan membuka tali kasut Tuhan Yesus aku tidak layak. Jadi bukan aku Mesias itu, yaitu yang Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bertolak belakang dengan banyak kehidupan kita di zaman sekarang ini, lebih banyak menonjolkan dirinya sendiri daripada memberitakan firman Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, ataupun berkaitan dengan pelayanan-pelayanan kita kepada jiwa-jiwa. Bukan itu yang di-upload, tetapi yang ditonjolkan adalah ego sendiri, kecantikan, bisa menikmati makanan yang enak-enak, jalan-jalan. Nah, di dalam hal ini apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan
diuntungkan dengan kehidupan kita, kemewahan kita, keuangan kita, kendaraan kita, mobil kita, rumah kita, apakah nama Tuhan yang dipermuliakan? Tentunya tidak. Saya juga melihat di daerah saya, mereka sudah merasa senang kalau sudah bisa mengupload video-video mereka yang sedang minum arak, minum tuak, dan mabuk-mabukan. Mereka dengan bangganya mengirimkan di media sosial, Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp group. Mereka dengan bangganya kalau mereka sudah punya rokok yang mahal-mahal. Mereka sudah merasa bangga kalau mereka sudah ada disajikan di depan mereka minuman tuak, minuman bir di dalam kehidupan mereka sehari-hari ataupun di dalam pertemuan-pertemuan mereka. Itu mereka merasa kalau mereka sudah punya minuman yang mahal atau merokok, mereka sudah bisa sedikit meler-meler, mabuk maksudnya, mereka sudah merasa bangga. Bahkan saya lihat sampai udah tua juga memamerkan yang hal seperti itu. Padahal Tuhan mengatakan yang kita pamerkan adalah biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan diri kita, bukan ego kita, bukan kehebatan kita. Tetapi harus orientasi seluruh kegiatan hidup kita, seluruh napas kehidupan kita harus berorientasi untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau seluruh kegiatan kita, kekayaan kita, kelebihan kita, ketenaran kita tidak berorientasi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, itu bisa menjadi kebencian kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam Alkitab, Tuhan itu adalah cemburu. Banyak juga mereka sudah merasa puas kalau mereka sudah sukses dalam usaha, punya fasilitas mewah, uang yang banyak, dan gaya hidup yang glamor. Ini tidak sepenuhnya salah, tetapi kalau itu menjadi tujuan utama di dalam hidup kita, itu menjadi salah. Mari kita lihat sebagai perbandingan ya, sebagai contoh di dalam Alkitab. Matius 10 ayat 37 dan 39. Mengatakan firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini melebihi daripada untuk Tuhan, itu hal yang tidak berpadanan dengan kehendak Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, makanya firman Tuhan juga mengatakan tidak dituliskan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, baru dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Tidak seperti itu urutannya. Urutannya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasih yang hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada juga orang-orang di dunia ini termasuk orang Kristen, mereka sudah merasa puas kalau mereka sudah terkenal,
sudah jago, punya ilmu tahan kebal, dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan tidak ada di mulut mereka. Banyak orang Kristen juga seperti ini. Kalau mereka sudah kaya, sudah terkenal, punya ilmu yang sakti, mereka menjadi arogan, mereka menjadi sombong. Dan bukan Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan mereka, tetapi ego mereka yang dipertontonkan kepada dunia ini. Injil yang sepenuhnya yang terakhir adalah bagian yang ketiga. Di ayat 3 dan 4 dikatakan firman Tuhan bahwa Kristus telah mati bagi kita. Bahwa Kristus telah mati bagi kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan membayar dosa kita. Kalau kita ayat 3 dan ayat 4 itu demikian bunyi firman Tuhan, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk membayar dosa kita. Dia menjadi terkutuk karena menanggung kutuk kita. Galatia pasal 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia mati gantikan kita, dia rela miskin supaya kita menjadi kaya. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini luar biasa. Tuhan Yesus dia rela miskin, artinya dia adalah Allah. Dia tidak kekurangan apa-apa di dalam kerajaan surga. Tetapi dia rela datang ke dunia ini, memberitakan firman-Nya, mengajarkan firman-Nya, menyembuhkan kita, memulihkan kita, melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan, bahkan mati di kayu salib meninggalkan firman-Nya. Dia rela menjadi miskin, supaya kita sebagai anak-anak-Nya diperlengkapi oleh firman-Nya, diperlengkapi oleh Roh Kudus-Nya, sehingga kita menjadi kaya secara rohani maupun hal-hal kebenaran-kebenaran yang lainnya. Biarlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya lewat Paskah ini kita juga memaknai juga di dalam hidup kita, tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan. Tanpa perjuangan kita tidak ada keberhasilan dalam pelayanan kita, dalam iman kita, dalam keluarga kita, dan dalam keuangan kita. Sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, biarlah melalui renungan firman Tuhan ini, biarlah kita senantiasa menggumuli di dalam hidup kita, supaya firman itu bukan hanya yang kita renungkan malam hari ini, tetapi yang tertulis di dalam Alkitab dapat kita pahami. Dan biarlah senantiasa saudaraku yang dikasihi Tuhan memberikan waktu yang banyak kepada Tuhan, supaya dikuatkan batin kita membaca firman Tuhan, supaya dikuatkan iman percaya kita,
sehingga kita menjadi sehat, kita menjadi bergembira, bersemangat di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Selamat berjuang dan senantiasa dalam pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu merema di dalam hati kami, sehingga firman itu mengembalakan kehidupan kami masing-masing, dan Roh Kudus yang berbicara dan malaikat-malaikatmu yang menjagai kami, sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dan Tuhan yang menggerakkan bangsa-bangsa, menggerakkan orang-orang juga untuk memberkati. Sebagaimana Tuhan di dalam firman-Mu, Engkau memberkati Elia di sungai Kerit 3,5 tahun. Tuhan mengadakan mukjizat-Mu untuk memberkati kehidupan daripada Elia di masa-masa dia di lockdown ya Tuhan. Biarlah di masa-masa situasi yang seperti ini ya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara, melindungi, dan menjagai jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan berkatilah juga bangsa dan negara kami. Kami percaya rancangan-Mu senantiasa indah, baik bagi bangsa kami. Tetapi berikanlah kami pemahaman hati, supaya melalui situasi yang terjadi seperti ini, kami bisa memahami apakah yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja Tuhan. Demikian juga dipahami oleh negara ini, supaya semuanya dapat kami lalui, dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami pada saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dapat meneruskan. Bila saudara merasa puas, saudara bisa melanjutkan kembali doa-doa di tengah-tengah keluarga. Demikian juga membaca firman Tuhan, dan nanti bisa kalau itu persekutuan keluarga, bisa diserahkan kepada keluarga bagaimana bentuknya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.